Kita sekarang duduk di sini untuk bercermin. Mampukah kita mencetak regenerasi ke depan untuk meneruskan perjuangan al-ulama salihin? Mampukah kita meneruskan perjalanan tarekoh salafun salihin? Apalagi, maaf kalau saya ngomong, kita ini dijadikan Safinatin Nuh. Beliau berhasil Safinatin Nuh dalam bisa mempersatukan ummah dan lain sebagainya. Inilah yang diberi contoh oleh beliau. Kapan kita akan meniru seperti beliau? Apakah kita tidak mampu untuk bisa menirunya? Sampai sekarang masih dibuktikan. Mana kuburan Wali Sembilan yang sepi? Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sawfa'i wal wafa, qutbul anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa syifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama'a ma ba'du. Ayuhas sadatil a'izza wal fudala. Yang saya hormati para sesepuh, ini sepuh, para alim ulama, para yai, para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi takdim hormat kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda tingkat provinsi, wali kota, kabupaten, dan dari bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada sore hari ini kita kumpul setiap tahun yang tidak ada istilah bosannya. Selalu berhadapan dengan pusara tokoh daripada Nasyidul Islam, khususnya yang ada di Jawa. Beliau adalah putra Al-Imam Ibrahim Asmarokondi. Ibrahim Asmarokondi, beliau seorang tokoh ekonom, bukan agama saja. Beliau ahli keuangan. Maka di zaman Brawijaya beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan. Sedangkan Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Dipegang dua orang ini, makmur sekali bagaimana perkembangan dunia Islam yang bisa memasukkan income kepada negara yang ditempati sehingga memudahkan, meluaskan daripada Nasyidul Islam. Itulah strategi para ulama kita, itu tertera di dalam kitab Babat Tanah Jawa. Itu ada. Sayyid Ibrahim Asmarokondi, saya diantara ingin belajar kagum sama beliau. Karena Wali Sembilan yang masuk ke Indonesia ini bukan seperti saya ini. Bukan. Datang sudah diselawati. Terkadang datang sudah Tala'al badru alaina dan segalanya. Para beliau habaib masuk ke Indonesia betul-betul keringat, pahit. Bagaimana cara mengenalkan dia masuk rumah ke rumah? Kalau dia, para beliau itu datang hanya dengan pakaian saja, tidak, beliau dengan ekonomi, membawa barang-barang sehingga pintu digedor atau kulonwun itu diterima dengan mudah karena ada wasitoh bitijaroh. Itu diantaranya. Maka Wali Sembilan semuanya dan sebelumnya rata-rata min ahli tijaroh, artinya ekonomi. Di antara Al-Imam Ibrahim Asmarokondi, tidak satupun putranya yang tidak menjadi soleh, orang-orang yang soleh.
Siapa yang pertama? Maulana Ishaq bin Ibrahim Asmaroqandi, yang mempunyai putra juga tokoh fuqaha yang luar biasa di zamannya, yang mempunyai wawasan yang begitu luas. Dia sebagai seorang mufti pertama di zaman Wali Sembilan. Siapa? As-Sayyidi Muhammad Ainul Yakin bin Ishaq bin Ibrahim Asmaroqandi. Yang kedua, Al-Imam Ali Al-Murtadha. Dan ini yang banyak disalahpahami, seolah-olah Al-Imam Ahmad rahmatillah Sunan Ampel namanya Ali dari sini. Padahal Al-Imam Ali Al-Murtadha ayah dari Said Utsman Haji Sunan Mondoliko Jepara. Yang ketiga, anak dari Imam Ibrahim Asmaroqandi adalah Qutbil Aqtab, Syekhu Masyayihil Ulama wal Auliya, alladzi jama'allahu lahu baina ilmi dhahir wal batin. Al-Imam Ahmad rahmatillah, yang pada sore hari ini kita kholi bersama-sama. Sudah selayaknya, mengapa kita bertanya khol kepada Syed Ahmad rahmatillah, apakah kita mau menceritakan karomahnya saja? Tidak. Contoh yang luar biasa hari ini, sore ini, dan ini terulang setiap tahun. Karena saya kagum, tidak satupun putra putri beliau yang tidak menjadi aulia illah. Sebagaimana Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Mauladawilah yang masyhur Saqqaf. Siapa putra yang pertama? Dewi Ashiqah, zaujah Al-Imam Abdul Fattah Sultan Demak. Yang kedua, Abul Fuqara wal Masakin, kantongnya tidak pernah lepas, berlobang terus begini bekerja. Man huwa? Al-Habib Hashim atau Maulana Qasim Sunan Derajat. Yang ketiga siapa? Syekhul Ulama, Syekhul Aulia, guru daripada senopati, guru dari para sultan, guru dari para raja, guru para hadipati, bapak rakyat, bapak umat, bapak bangsa di zaman itu. Siapa? Al-Ibn Sayyid Ibrahim bin Ahmad rahmatillah Sayyid Tuban. Yang ketiga, Al-Imam Zainal Abidin Sunan Qadi Demak. Yang kelima, tokoh muhaddithin yang luar biasa, Al-Imam Ja'far Shadiq, yang terkenal dengan Sunan Kudusnya. Memang kalau di dalam sejarah yang lain, Syed Ja'far Shadiq adalah putra Utsman Haji, bukan putra Imam Ahmad rahmatillah. Terserah, biasalah, masalah khilafiyah nasab itu ya begitu itulah. Yang terakhir putra laki Syed Ahmad Hisamuddin, Kanjeng Sunan Lamongan. Beliau ditinggal abahnya masih di dalam perut, maka diberi nama Ahmad bin Ahmad atau Ahmad Hisamuddin. Ini yang laki. Adapun yang perempuan, Dewi Hafsah, dapat dari ulama Il-Hadramiyah, namanya Al-Imam Ahmad. Yang perempuan lagi Dewi Mutmainnah, zaujah Sayyid Abdurrahman Sunan Majah. Yang Ruqayyah, zaujah Sayyid Muhammad Ainul Yakin Sahib Giri. Dewi Aisyah binti Ahmad rahmatillah, zaujah Maulana Syarif Hidayatullah. Kita sekarang duduk di sini untuk bercermin. Mampukah kita mencetak regenerasi ke depan untuk meneruskan perjuangan al-ulama salihin? Mampukah kita meneruskan perjalanan tarekoh salafun salihin? Apalagi, maaf kalau saya ngomong, kita ini dijadikan Safinatin Nuh. Beliau berhasil Safinatin Nuh dalam ideologi, dalam akidah, Safinatin Nuh dalam ekonomi, Safinatin Nuh dalam bisa mempersatukan umat dan lain sebagainya. Inilah yang diberi contoh oleh beliau. Kapan kita akan meniru seperti beliau? Sehingga Al-Islam bisa melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ekonominya maju, pertaniannya maju, dan lain sebagainya. Makmur luar biasa pada waktu zaman Waliut Tis'ah. Apakah kita tidak mampu untuk bisa menirunya?
Sampai sekarang masih dibuktikan. Mana kuburan Wali Sembilan yang sepi? Rame. Masih bisa memberi makan orang yang hidup. Tidak dari Malik Ibrahim, Syed Muhammad Ainul Yakin, sampai Maulana Syarif Hidayatullah, non-stop orang berziarah kepada beliau. Dan orang segini banyaknya ini tidak pernah. Nanti kapan 24 ente milih apa ini? Tidak ada. Atau ente bagaimana? Tidak ada. Muwahidah ala tahqiq. Bisa mempersatukan umat. Mampukah kita keluar dari hall ini menjadi pensiar mempersatukan umat? Tidak akan memberikan kesempatan kebersamaan. Tidak akan memberikan kesempatan orang-orang yang akan memecah belah kita. Dan tidak memberikan kesempatan akan memecah Indonesia ini. Pasti kita akan menjadi perekat umat, perekat bangsa. Menjadi bagian daripada ketahanan nasional. Paling tidak. Itu diantaranya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Satu sisi kearifan lokal tentang ekonomi. Yang kedua masih dakwah. Loh, dakwahnya di mana? Tidak ada yang orang yang ada kesini menyanyi itu, tidak ada. Imma qira'atu Yasin, amma tahlil, sabihillah, wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ngajak tahlil, masih ngajak qira'atu Yasin. Bisa masih mengajak sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup untuk mengajak orang yang bisa sholawatan, jamiah sholawat dan lain sebagainya sulit. Beliau sudah 500 tahun lebih meninggal, masih dakwah dalam kuburnya sampai sore hari ini. Malu rasanya kalau kita tidak bisa meniru. Bila mana cermin ini hidup di Indonesia, insya Allah menjauhkan segala bentuk perpecahan. Jauh dari pertikaian. Bangsa lain sudah maju, maaf, membuat macam-macam, kita masih tinggalan terus. Ribut nanti yang partai sendiri, yang milih sendiri, lain-lain sendiri. Tapi bangsa lain sudah bikin nuklir, persenjataan yang istimewa, ilmu kedokteran yang istimewa. Kita masih ruwet terus. Nah, kapan majunya? Apakah kita ini yang akan mengecewakan para beliau dalam perjuangannya yang merintis ikut andil besar, mempunyai kontribusi yang luar biasa? Tidak di dalam agama saja. Beliau termasuk andil besar di dalam perjuangan yang pertama melawan Portugis sampai melawan VOC. Nah, kita punya apa? Kontribusi kita apa? Mestinya malu. Terakhir, karena kita ini mendekati bulan Ramadan, mari kita jaga, kita ikuti thariqah apa yang ada digelar oleh para al-habaibna, para ulama'ina, as-salihin. Dengan Ramadan ini kita selalu ingat bahwa Ramadan itu membersihkan fisik, membersihkan batin, membersihkan hasil karya yang kita makan. Insyaallah sumu tasihu fid dunya wa tasihu fil akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dari itu jangan sampai kita hadir hall yang hasilnya memalukan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir hall, kita bisa mengangkat, tidak mengecewakan perjuangan para beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun tidak